Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Diaken Kifli Matkusa. Jemaat mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di malam ini kami datang untuk bersekutu denganmu dan dengan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Ampuni kami jika kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terhadap sesama lembaga gereja, terlebih kepada Tuhan. Kami lebih mengandalkan kekuatan dan kuasa manusiawi kami dan lalai mengandalkan kekuatan dan kuasa doa kami kepada Tuhan untuk melakukan fungsi dan tugas kami di gereja-Mu ini. Layakan kami yang datang untuk berdoa kepadamu ya Tuhan. Hadirkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi persekutuan ibadah ini, serta nyalakanlah api cinta kasih-Mu di dalam hati kami, agar nyanyian, doa, dan firman-Mu serta persembahan hidup kami tidak hanya berhenti dalam ibadah ini, tetapi terus terwujud dalam ibadah aktual kami sehari-hari, melalui doa dan kerja nyata yang memuliakan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-116. Kita akan membacanya sebagaimana Mazmur dibacakan secara berbalasan. Pembacaan Mazmur 119 ayatnya yang ke-116. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Jemaat dipersilahkan duduk.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, sebelumnya kita akan berdoa untuk memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu dapat membimbing kami, menolong kami pada saat kami membaca firman-Mu ini ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar dan merenungkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini, jemaat marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang mengatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, Maka kita bersuka cita, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, Akan menuai dengan sorak-sorai, orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jemaat, silakan duduk. Pembacaan kita pada malam hari ini adalah atau merupakan sebuah nyanyian ratapan bangsa Israel yang dilantunkan sebagai doa. Doa untuk memohon pembebasan di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi umat Tuhan pada saat itu, pada zaman itu, bangsa Israel berada di dalam pembuangan. Pada ayat yang pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, maksudnya di sini adalah bangsa Israel merasa bahwa pemulihan Tuhan itu hanya di dalam mimpi saja. Karena pada saat itu bangsa Israel itu merasa putus asa, dan bangsa Israel pada waktu itu benar-benar sudah putus asa sekali, sehingga mereka berkata bahwa bahwa kalau Tuhan itu pemulihan Tuhan itu hanya terjadi di dalam mimpi saja gitu. Pada ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Maksudnya adalah kalau Tuhan sudah memulihkan dan
pemulihan itu benar-benar terjadi terhadap bangsa Israel, maka bangsa Israel pada waktu itu pasti akan bersorak-sorai dan mulut mereka akan penuh dengan tawa, dan bangsa-bangsa lain akan berkata bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang ini maksudnya adalah bangsa-bangsa Israel. Dan di ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini adalah sebuah harapan atau sebuah doa dari bangsa Israel supaya pemulihan bangsa Israel ini benar-benar terjadi. Jadi mereka itu sangat berharap sekali bahwa pemulihan Tuhan pada masa itu benar-benar terjadi, dan itu tidak terjadi di dalam mimpi mereka saja. Yang berikutnya di ayat 5-6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu maksudnya di sini adalah orang yang menderita atau putus asa selalu menangis terus. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak atau Tuhan sudah memulihkan keadaannya, maka Tuhan akan mengganti tangis dan mengganti putus asa itu menjadi sorak-sorai, dan akan memberikan kebahagiaan bagi orang itu. Selama orang itu selalu berharap dan terus berupaya kepada Tuhan, dan upaya yang akan dia jalani itu juga tidak akan sia-sia. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia pada pembacaan kita pada malam hari ini adalah Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Maksudnya adalah isi janji Tuhan kepada umatnya yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan, disitulah umat akan merasakan langsung pemulihan daripada Tuhan. Bahkan dalam tangisan, penderitaan akan berubah menjadi sorak-sorai, puji-pujian, dan juga akan membawa orang tersebut akan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Dan tema kita pada malam hari ini adalah bersandar kepada Tuhan. Jadi, dalam perjalanan hidup kita yang susah, jangan pernah berhenti berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa, walaupun penderitaan yang kita sedang hadapi, mari kita jalani bersama dengan Tuhan, sehingga penderitaan itu tidak akan sia-sia. Keyakinan kita, iman kita, akan menguatkan kita untuk terus percaya kepada firman yang telah Tuhan sampaikan, bahwa kasih Tuhan akan menolong dan memulihkan kita. Dan percayalah Tuhan akan menggantikan kesedihan kita, air mata kita, dengan sorak-sorai dan penuh tawa. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada yang mengalami penderitaan secara ekonomi, penderitaan secara sakit penyakit, dan penderitaan lain sebagainya. Namun tetaplah kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menolong dan memulihkan keadaan Bapak Ibu dan saya, selama kita bersandar kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Contohnya kita bisa melihat kisah-kisah nabi-nabi terdahulu
seperti Raja Daud. Raja Daud pada waktu itu sempat atau beberapa kali ingin dibunuh oleh Raja Saul. Namun penyertaan Tuhan selalu berpihak kepada Daud, sehingga Raja Daud berhasil lolos dari rencana pembunuhan Raja Saul. Itu juga Raja Daud bersandar kepada Allah, karena tanpa campur tangan Allah tentunya Raja Daud pasti akan terbunuh oleh Raja Saul. Masih banyak lagi kisah-kisah nabi-nabi yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Di sana nabi-nabi selalu bersandar atau berharap kepada Allah, karena mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, selalu bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, tentunya Bapak, Ibu, dan saya harus semakin melekat, semakin mendekat, dan yang penting adalah semakin bersandar kepada Tuhan. Sebab seberat apapun atau seburuk apapun penderitaan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, kita akan bisa melewatinya dengan Tuhan, dan Tuhan pasti sanggup memulihkan penderitaan kita. Dan selalu percaya bahwa Tuhan mempunyai yang indah di balik masalah kita, di balik penderitaan yang kita boleh hadapi sekarang. Karena setiap penderitaan ini pasti memiliki rencana yang indah di balik penderitaan ini. Dan jangan pernah bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Amsal pasal 3 ayat ke-5 itu mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita diingatkan lagi oleh Amsal bahwa jangan pernah kita selalu mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, karena pikiran kita ini terbatas. Pikiran kita ini ada batasnya, Bapak Ibu. Tapi tetaplah kita bersandar kepada Tuhan, sebab Tuhan yang tidak terbatas itu akan memampukan kita, akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi segala macam penderitaan, segala macam masalah yang ada. Kiranya pembacaan kita pada malam hari ini mengingatkan kita kembali bahwa jangan pernah mengandalkan kekuatan. Tetapi khotbah kita pembacaan kita pada malam hari ini itu mengingatkan kita kembali bahwa bersandar kepada Tuhan dan selalu mendekat kepadanya. Karena pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik, akan memampukan kita untuk melewati segala rintangan, segala penderitaan yang kita hadapi pada saat-saat sekarang ini. Tetaplah bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kristus telah bangkit
masuk dalam doa syafaat, mari kita satukan hati dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu baik Engkau, begitu maha kuasanya Engkau, sehingga kami boleh berkumpul bersama keluarga kami di rumah kami dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca, yang kami boleh renungkan tadi Tuhan, boleh menjadi pelita di dalam hidup kami. Dan firman-Mu juga mengajarkan kami untuk selalu bersandar hanya kepada-Mu saja. Dan kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Dan kami tidak bersandar kepada pengertian kami juga sendiri ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk persekutuan kami ya Tuhan, persekutuan jemaat GPB Cipecang Jonggol ini Tuhan. Kiranya persekutuan kami ini semakin bertumbuh dan persekutuan kami ini boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami ya Tuhan. Dan kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini Tuhan Engkau tahu kami sedang mengalami pandemi ya Tuhan. Hamba berdoa untuk tim Satgas, tim garda depan yang menangani pandemi di bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka, berikan kesehatan buat mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat pada saat pandemi ini ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo hingga jajarannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden hingga jajarannya, supaya mereka boleh mensejahterakan bangsa kami ini ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan pemerintah ini kesehatan dan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan janda duda yatim piatu, fakir miskin dan lansia. Kiranya Tuhan menghibur, kiranya Tuhan memberikan kebaikan buat mereka. Tuhan memberkati mereka, menjaga dan melindungi mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para presbiter, pendeta, diaken, penatua, BBPJ, unit misioner dan karyawan kantor sekretariat gereja. Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan kepada mereka, kepada keluarganya Tuhan, supaya mereka boleh melayani di persekutuan kami ini, melayani jemaat, seluruh jemaat di GPB Cipecang Jonggol ini dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim kerja pembaruan IMB Gedung Gereja Cipecang. Kiranya Tuhan menyertai tim kerja ini, supaya Tuhan memberikan kemudahan bagi tim ini dalam mengurus pembaruan IMB gedung ini Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk warga jemaat kami dari sektor 1 sampai sektor 6 yang pada minggu ini boleh merasakan sukacita, yaitu ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang melimpah-limpah bagi warga kami yang bersukacita ini Tuhan, dan biarlah mereka selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga, hamba juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, yang sedang pemulihan di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan. Kiranya Tuhan melawat jemaat kami ini Tuhan, biarlah jemaat kami ini boleh kembali sembuh dan boleh kembali bersama dengan
keluarga, berkumpul dengan keluarga, dan boleh kembali melayani Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, yang saat ini mengikuti ibadah rumah tangga secara live streaming Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, menyertai, mau menjauhkan keluarga kami dari segala macam mara bahaya Tuhan, hingga sampai kepada maut. Biarlah kami selalu dalam perlindungan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan Yesus, kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayatnya yang ke-1 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersama ini kami sampaikan rangkuman warta ibadah rumah tangga Rabu 14 April 2021 sebagai berikut. Pemberitahuan peribadahan. Diberitahukan kepada warga jemaat ibadah hari Minggu 18 April 2021 pada ibadah pukul 6 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor 4, 5, dan 6. Ibadah pada pukul 9 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Selengkapnya mengenai protokol kesehatan peribadahan di gereja dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca di Warta Jemaat halaman 3-4. Bingkisan Kasih Hari Raya.
Dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka GPIB Jemaat Cipecang ikut berpartisipasi dengan lingkungan sekitar melalui pemberian bingkisan kasih Hari Raya berupa 300 paket sembako. Jemaat dapat berpartisipasi dengan memberikan paket yang dapat Bapak Ibu Saudara-saudari lihat di Warta Jemaat Minggu halaman 5. Mohon partisipasi warga jemaat dalam kegiatan pelayanan ini. Undangan yang ke-1, akan dilaksanakan rapat koordinasi koordinator sektor, Pelkat dan Komisi pada Minggu 18 April 2021 pukul 11 atau sesudah ibadah jam kedua yang bertempat di Gereja Cipecang. Dimohon kehadiran koordinator sektor, Pelkat, dan komisi dalam rapat tersebut. Warta ini sekaligus menjadi undangan. Yang kedua, akan dilaksanakan pemeriksaan BPPJ pada triwulan 4 tahun anggaran 2020-2021 pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 17 dan 18 April 2021 pukul 10 WIB yang bertempat di Gereja Cipecang. Demikian untuk menjadi perhatian. Kegiatan HUT keempat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol. Dalam rangka memperingati HUT GPIB Cipecang Jonggol yang keempat, maka akan dilaksanakan virtual Cipecang Idol dengan ketentuan yang Bapak Ibu Saudara-saudari lihat di Warta Jemaat halaman 9. Yang berikut, vaksin COVID-19. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah menerima vaksin COVID-19 dari Majelis Sinode, harap lapor ke Sekretariat Gereja. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.